Baik, selamat sore. Perkenalkan nama saya Zidan Aditafan dengan NIM 141230247. Hari ini saya akan menjelaskan tentang tugas SPSS. Jadi di tugas ini kita meneliti tentang jurnal dengan judul Pengaruh Duta Merek Mikro dan Makro terkait bahasa soft dan hard selling terhadap keputusan pembelian sepatu Piero di Jakarta, Indonesia. Penelitian ini dilakukan oleh Tirta Mandira Hudi dan Nila Armelia Windasari. Jadi langsung saja ke isi jurnal. Jadi dari inti penjelasan isi jurnal ini, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh brand ambassador mikro dan makro influencer dengan dua gaya komunikasi berbeda. Jadi soft selling dan hard selling. Itu terhadap ada empat. Ke yang pertama itu kepercayaan merek atau brand trust, kedua citra merek, ketiga kesadaran merek, dan yang terakhir keputusan pembelian konsumen. Dan di penelitian ini tuh melibatkan 339 responden yang istilahnya melihat unggahan Instagram dari empat skenario influencer Microsoft, Microhard, Macrosoft, dan Macrohard, dan mengisi kuesioner. Dan di sini mikro influencernya itu Aditya Logi dengan 80.900 pengikut di Instagram, dan makro influencernya itu Ari Lesmana, yaitu vokalis dari 420. Jadi hasil dalam pembahasan utamanya itu untuk kepercayaan merek sendiri itu yang paling efektif adalah micro influencer dengan hard selling. Itu alasannya karena gaya bicara keras dari influencer mikro itu bisa lebih dipercaya karena dianggap lebih jujur dan terhubung secara personal. Dan paling tidak efektif itu makro influencer dengan soft selling karena dianggap terlalu sales tapi tidak meyakinkan. Yang kedua itu ada kesadaran merek. Jadi paling efektifnya itu micro influencer. Dengan gaya bicaranya itu terserah apapun itu. Jadi micro influencer ini lebih sering terlihat mengenakan sepatu lokal itu dan lebih relate untuk audiens yang targetnya umurnya masih muda seperti umur 21 sampai 26 tahun. Kalau untuk macro influencer sendiri itu lebih dikenal, tapi efeknya itu kurang untuk brand awareness itu. Selanjutnya ada citra merek itu paling efektifnya adalah macro influencer dengan gaya bicara hard selling. Jadi gaya keras dan ditambah juga reputasi influencer yang sangat besar membantu juga untuk memperkuat kesan kualitas yang tinggi dan value for money yang kuat. Dan yang terakhir adalah keputusan pembelian. Jadi micro influencer ini dengan hard selling mempunyai efek lebih besar untuk membentuk kepercayaan beli meskipun perbedaan statistik tidak signifikan. Di sini poin menarik yang bisa saya ambil itu ada empat. Yang pertama, micro influencer itu bisa lebih efektif untuk membangun brand trust dan brand awareness karena dianggap lebih otentik dan dekat dengan audiens. Yang kedua itu micro influencer cocok untuk memperkuat brand image khususnya dengan gaya hard selling. Dan yang ketiga, gaya bicara hard selling itu ternyata tidak selalu negatif. Bahkan bisa efektif kalau disampaikan oleh influencer yang mikro. Dan yang terakhir itu penelitian ini itu menunjukkan kalau pemilihan gaya komunikasi dan jenis influencer itu harus disesuaikan dengan tujuan spesifik. Eh, se- Kayak tadi itu awareness, trust, image, dan pembelian. Namanya pada konsumen itu yang bisa saya tangkap adalah pertama bahasa komunikasinya itu mempengaruhi persepsi atau kepercayaan dan niat beli suatu orang, dan hubungan emosional dan kedekatan antara influencer itu sendiri dengan audiensnya itu bisa menentukan efektivitas eh, pesan yang ingin disampaikan saat marketing itu terjadi. Dan konsumen lebih responsif terhadap informasi otentik yang langsung dari eh,
brand ambasadornya itu dan meyakinkan dan harus terlihat istilahnya bisa dipercaya atau meyakinkan. Jadi daripada sekedar endorsement dari orang-orang yang sudah terkenal. Selanjutnya itu ada hasil. Jadi hasilnya itu jumlah respondennya 339 orang, didominasi laki-laki, mikro dan makro brand ambassador didominasi usia 21 sampai 26 tahun. Mikro dan makro BA itu juga didominasi dengan pekerjaan karyawan. Mikro dan makro BA itu hampir semua responden mengenal brand lokal. Dan hampir semua responden berpendapat merek sepatu lokal membutuhkan brand ambassador responden membutuhkan brand ambassador. Dan yang terakhir itu responden lebih mengenal sepatu yang digunakan oleh makro brand ambassador, yaitu sebesar 60,2% soft selling dan 59,1% hard selling. Selanjutnya ini tentang tabel dari SPS-nya itu yang untuk tabel yang pertama itu simple tentang profil responden seperti isinya itu menampilkan demografi responden seperti jenis kelamin, usia, pekerjaan, pendapatan, platform belanja, dan lain-lain. Dan itu berdasarkan 4 kelompok, yaitu pertama mikro, mikro soft selling, mikro hard selling, makro soft selling, dan makro hard selling. Jadi di tabel yang pertama itu yang ditemukan adalah mayoritas respondennya itu seperti yang tadi dibilang 21 sampai 26 tahun dan semua kelompok mayoritas itu pernah membeli sepatu lokal, menunjukkan pengalaman yang relevan. Pekerja tetap mendominasi, artinya daya beli mereka stabil dan tempat belanja paling populer itu Shopee dan Tokopedia. Selanjutnya ke kesadaran merek ini, isi dari pertanyaannya itu seperti yang pertama, tahukah Anda sepatu yang dikenakan influencer? Terus, bisakah Anda mengenali logo? Seberapa sering melihat orang pakai sepatu lokal dan pernah lihat influencer pakai sepatu lokal? Jadi temuannya di sini adalah responden itu lebih memilih, bukan memilih, tapi mengenali sepatu yang dipakai makro influencer seperti Ari Lesmana tadi karena memang pernah jadi model dari Piero itu sendiri. Tapi secara statistik juga micro influencer terutama hard selling lebih efektif menaikkan awareness. Jadi dilihat dari pertanyaan seperti seberapa kenal mereka dengan brand Piero ini, kelompok micro influencer baik yang pakai gaya bicara lembut atau keras itu lebih efektif meningkatkan kesadaran mereka dibanding makro influencer. Ini tuh bisa terjadi karena orang merasa micro influencer ini lebih real, jadi lebih dekat dengan keseharian mereka. Jadi meskipun followersnya lebih sedikit, tapi dampaknya lebih terasa. Kalau misalnya Piero mau dikenal lebih luas di kalangan anak muda, micro influencer ini bisa menjadi pilihan yang tepat. Selanjutnya citra merek. Jadi isi pertanyaan itu tentang alasan utama membeli sepatu lokal, kualitas promo atau influencer, atau apakah harga sepatu sesuai dengan kualitas, apakah percaya bahwa Pioro punya citra yang bagus. Jadi temuannya di sini adalah mayoritas alasan pembelian adalah sebagian besar lebih dari 60% itu kualitas produk. Selanjutnya juga kelompok makro influencer dengan hard selling ini paling meyakinkan bahwa harga sesuai dengan kualitas, tapi tidak semua perbedaan signifikan secara statistik. Persepsi konsumen itu juga bisa dibilang cukup merata di semua kelompok. Jadi selanjutnya ke kepercayaan merek.
atau brand trust. Jadi di sini pertanyaan utamanya itu ada dua, seberapa percaya Anda terhadap ulasan influencer, dan yang kedua itu apakah Anda percaya review influencer mencerminkan kualitas Piero itu sendiri. Jadi di sini micro influencer dengan hard selling itu memiliki skor kepercayaan yang tinggi, dan macro influencer dengan soft selling itu memiliki skor kepercayaan yang lebih rendah. Statistik juga mendukung temuan ini karena kurang dari 0,05 atau bisa dibilang signifikan. Jadi waktu ditanya seberapa percaya mereka dengan ulasan dari influencer ini, jawaban paling tinggi datang dari kelompok micro influencer dengan gaya bicaranya hard selling. Jadi saat influencer eh, kecil ini istilahnya ngomong dengan semangat dan to the point, misalnya nyebutin harga dan kualitas secara jelas, itu malah bikin orang lebih percaya. Sebaliknya, kalau influencer besar ngomong lembut dan terlalu promosi tentang produknya, itu malah dianggap tidak jujur. Selanjutnya itu keputusan pembelian. Jadi isi pertanyaannya itu adalah setelah melihat review ini, apakah Anda percaya dan akan membeli? Apa motivasi membeli Piero? Jadi temuan pentingnya di sini, micro influencer dengan hard selling ini memiliki jawaban rata-rata paling tinggi, skor 3,7 antara percaya tapi tidak langsung beli, dan perbedaan antar kelompok tidak signifikan, yaitu di atas 0,05. Jadi tetapi secara visual itu masih menunjukkan tren yang mendukung efektivitas influencer mikro itu tersebut. Eh, jadi pertanyaan tadi itu menunjukkan kalau mikro influencer dengan hard selling ini lagi-lagi punya efek paling besar untuk bikin orang itu tertarik untuk membeli. Jadi hasil statistik ini belum signifikan secara kuat, tapi kalau dari rata-rata jawaban ini kelompok yang paling banyak meyakinkan orang buat membeli itu. Jadi kalau mau jualannya istilahnya langsung banyak pembeli atau laku, mikro influencer dengan gaya bicara meyakinkan itu bisa jadi ujung tombaknya. Jadi kesimpulan akhirnya di sini ada mikro influencer dengan hard selling adalah kombinasi paling efektif dalam membangun kepercayaan dan mendorong keputusan pembelian. Makro influencer dengan hard selling itu cocok untuk memperkuat citra merek, dan micro influencer lebih unggul secara keseluruhan dalam efektivitas komunikasi merek sepatu lokal seperti Piero itu sendiri. Baik, mungkin itu saja untuk penjelasan tugas UTS ini. Selamat sore dan terima kasih.